Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sepatutnya kita pada kesempatan ini panjatkan puja dan puji ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Alhamdulillah masih kita diberikan kesempatan bernapas. Mudah-mudahan napas yang kita gunakan tak lain untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan syariatnya. Mudah-mudahan kita berpegang teguh kepada syaratnya dalam menjalani hidup. Pada kesempatan ini, pada kultum kesempatan ini dengan judul adalah memfungsikan iman dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan memfungsikan iman pada kehidupan kita, pada diri kita, kita bisa sukses duniawi, bisa sukses ukhrawi dalam menjalani hidup ini. Kebetulan aktif di jurusan PAI, maka berangkat dari pengertian PAI. Begitu juga status KTP yang ada di KTP adalah beragama Islam, maka aktif di jurusan PAI itu pendidikan agama Islam. Kalau kita pendekatan istilah dari status KTP, agama Islam, agama A, tidak, agama kacau, Islam, selamat, dan dan tentram dalam menjalani hidup. Pendidikan agama Islam adalah proses pembentukan individu supaya individu dalam dirinya tidak menemukan kekacauan, kegalauan, sehingga hidupnya bisa damai, bisa tentram dan sukses kehidupan duniawi, begitu juga kehidupan ukhrawi. Ini merupakan tantangan kita ketika kita memahami pengertian agama Islam, begitu juga pendidikan agama Islam secara bahasa, secara lugah, istilah yaitu proses internalisasi dan aktualisasi dan transformasi nilai ajaran-ajaran Islam dalam menjalani hidup supaya kehidupan kita tentram, damai, dan sukses untuk mencapai kebahagiaan duniawi, begitu juga kebahagiaan ukhrawi. Kita sudah maklum bahwa landasan hukum pendidikan agama Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kita paham dan sudah maklum bahwa fungsi Al-Quran adalah sebagai Al-Furqan, Az-Zikr, Al-Bayan, dan seterusnya. Maka bagaimana kita memfungsikan Al-Quran sebagai Al-Bayan, Al-Huda, Al-Furqan, As-Sifa pada kehidupan kita sehingga kehidupan kita bisa sukses mencapai kehidupan duniawi begitu juga kehidupan ukhrawi yang abadi. Ini merupakan tantangan kita ketika kita merumuskan visi, misi dan program hidup kita ketika menjalani hidup di dunia ini. Hampir semua orang berdoa ketika ba'da sholat maupun setiap detik, yaitu doanya berkaitan dengan visi, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu mudah diucapkan tapi sulit diimplementasikan dalam menjalani hidup. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan sesuai dengan harapan, cita-cita kita, visi kita bahagia duniawi, bahagia ukhrawi. Ini merupakan tantangan kita ketika mengimplementasikan doa kita setiap ba'da sholat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, dari visi biasanya secara manajemen ditentukan kepada misi. Maka pahamilah surat Al-Fatihah dengan sebaik mungkin untuk menjaga misi kita dalam kehidupan kita sehingga kita terkendali dalam beraktivitas. Ada 3 visi yang terkandung dalam surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, bahwa kita harus meningkatkan kualitas ketauhidan atau akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meyakini konsep syahadatain, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari kita beraktivitas untuk mencari ridho gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani hidup ini, apapun aktivitas kita.
Yang kedua adalah misinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah, beraktivitas hanya kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik melalui aktivitas ibadah mahdoh, begitu juga ibadah ghair mahdoh. Ibadah ghair mahdoh awali dengan niat. Segala aktivitas kita innamal a'malu binniyat yang diajarkan oleh Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, supaya aktivitas kita lebih bermakna untuk kepentingan duniawi, begitu juga lebih bermakna untuk kepentingan ukhrawi. Adapun misi yang ketiga yaitu ihdinas siratal mustaqim, senantiasa kita sebagai seorang muslim selama satu malam satu hari kita memohon kepada Allah ditunjukkan kepada jalan yang lurus yang telah dianugerahkan kepada orang-orang yang terdahulu yang tidak dibendu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang soleh. Mari kita jaga visi misi kita dalam menghadapi hidup ini, tingkatkan kualitas akidah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas kita berupa nilai ibadah di depan Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahdoh begitu juga ibadah ghair mahdoh, diawali dengan niat, terutama ibadah ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu tidak lagi dipertentangkan. Mudah-mudahan kita diberikan sumber belajar orang-orang yang soleh dalam kehidupan kita, sehingga bisa meniru perilakunya, baik dalam berperilaku, beraktivitas di muka bumi ini untuk proses pembangunan kehidupan kita bersama. Dari visi biasanya diturunkan kepada program kehidupan yang kita alami dalam hidup ini. Antara individu dengan individu lain itu memiliki potensi yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diberi potensi yang sama, itu penglihatan, pendengaran, hati. Maka manfaatkanlah penglihatan, pendengaran, hati ketika kita menjalani sesuai dengan profesi kita, kompetensi kita, sehingga program kita tak lain untuk berbuat amal soleh dalam kehidupan ini. Karena kehidupan kita antara satu yang lainnya itu berbeda-beda. Ada yang profesinya pendidik, ada yang profesinya politikus, ada yang petani, ada yang pedagang. Mari semuanya diberikan potensi yang sama, itu penglihatan, pendengaran, hati, tetapi bakat dan minat yang ada pada diri masing-masing itu berbeda. Itu merupakan suatu potensi yang berkaitan dengan kompetensi, sehingga bagaimana kita mengaktualisasikan dalam kehidupan itu untuk berbuat amal soleh. Dalam surat Al-Fussilat ayat 33, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Faman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amala sholihan wa qala innani minal muslimin." Profesi apapun jenisnya, yang penting senantiasa menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa hidupnya dalam kehidupan ini berbuat amal soleh. Dan mereka mengatakan waqala innani minal muslimin, maka semuanya akan diserahkan kepada Gusti Allah. Itu merupakan tantangan hidup kita dalam menjalani hidup ini sebagai seorang muslim, karena faktor-faktor yang pendukung dan penghambatnya mari kita pahami secara pribadi maupun secara kolektif dalam rangka membantu proses pembangunan di daerah kita. Alhamdulillah kita ada di lembaga di UIN Sunan Gunung Jati ini udah tidak sebentar lagi. Ternyata IAIN berdiri itu udah 53 tahun. Mudah-mudahan memberikan kontribusi dalam proses pembangunan berupa perbuatan amal soleh. Begitu juga para pejuang yang terdahulu, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fuanhum. Begitu juga kita yang sebagai penerusnya kita diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran dalam proses pembangunan di negara kita, karena tantangannya tidak sedikit yang kita pahami. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan dalam rangka fastabiqul khair, yaitu melahirkan amal perbuatan soleh. Mudah-mudahan aktivitas kita menjadi amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap di yaumil hisab itu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala,
sesuai dengan surat Al-Kahfi ayat terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Mari kita sama-sama memanfaatkan potensi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses berbuat amal soleh, profesi apapun yang kita miliki, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kehidupan kita, berbangsa, bernegara, begitu juga kehidupan ukhrawi yang kita nantikan nanti yang abadi. Itulah mungkin kultum singkat ini, mudah-mudahan memberikan aspirasi kepada dirinya yang memberikan kultum, begitu kepada jamaah sebagai pelor untuk menggerakkan potensi Tuhan yang diberikan kepada kita untuk berbuat amal soleh dimanapun kita berada. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.